Jemaat Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Dia yang agung dan mulia. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang mulia, Dia layak ditinggikan. Mari angkat hati kita, angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Jesus. Buat hati kami tenang di dalam hadirat-Mu. Buat kami bersuka cita di hadirat-Mu pagi ini. Oh, haleluya, haleluya. Kinarabasyekirararamu, kami sembah. Oh, rabatakaya rabasyekirere. Buat kami terus berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Buat kami terus tenggelam dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu bagi
Buat kami memahami Tuhan bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang maha tinggi, yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Di saat kami tidak sanggup, di saat kami mungkin angkat tangan dan berkata, Tuhan, Kau yang turun tangan, tolong setiap kami Tuhan. Bekerja, pertolonganmu bertolong. Kiara labata kaya raba sekiri. Kami datang
Sejak Benar Bapa, Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang hadir di tempat ini. Engkau yang hadir di tempat dimanapun kami berada pada saat ini. Engkau besar Tuhan. Engkau dahsyat Bapa, dan Engkau ajaib. Kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada oleh karena kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini oleh karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami. Biarlah Tuhan penuhi hadirat-Mu di dalam seluruh kehidupan keberadaan kami. Penuhi hadirat-Mu di tempat ini, di mana kami berada pada saat ini Bapa. Nyatakan kuasa-Mu pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkarya pada saat ini. Ambil alih semua ini Tuhan dengan kuasa-Mu. Sembunyikan kami semua di belakang salib. Tapi Roh-Mu saat ini berkarya. Oh Yesus, biarlah kami pada saat ini merasakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kuat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Bapak ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan semuanya bila ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Salam, selamat pagi, puji Tuhan. Tuhan kasih Tuhan luar biasa, walaupun suasana agak buruk, tapi Tuhan selalu senantiasa Amin. memberi kekuatan kita, memberi semangat kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita akan memujikan dengan pujian. Dia lahir untuk kami.
kita masih tetap memuji Tuhan, kita akan pujikan dengan pujian kasih dari surga. Memuji Tuhan, kita akan pujikan dengan pujian sungguh ku bangga Bapa. Sungguh bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, akan segala pengorbanan.
mengakui iman rasuli. Untuk menghormati firman Tuhan, kami mohon bangkit berdiri. Begini, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara mati, naik ke surga, duduk sebelahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dan persilakan duduk kembali. Kini saatnya kita akan berbagi kasih, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Untuk mempersiapkan, kita akan pujikan dengan pujian, Kamulah bangsa yang berbeda. Kamulah bangsa yang terpilih, di mana terjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk kita perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ada. Kamulah bangsa yang terpilih, di mana terjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk kita perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang nyata. Monggo waktu kami persilakan, mungkin Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau tidak ada, saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan memujikan pujian, tak tersembunyi kuasa Allah. Tersembunyi
hari ini Tuhan. Engkau izinkan kami datang ke hadirat-Mu. Biarlah Bapa, Kau sampaikan Tuhan apa yang Bapa kehendaki dari hidup kami. Biarlah melalui kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara pada saat ini. Karena hamba-Mu tidak fasih dalam berbicara. Tapi hamba-Mu siap Tuhan pakai menjadi alat-Mu Bapa. Jamah Tuhan, jamah penuhi dengan hadirat-Mu seluruh sedang jemaat. Baik yang ada di tempat ini, yang terbaring, yang ada dimanapun mereka yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kau yang Maha, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami siap Tuhan bentuk hari ini. Kami siap Tuhan tegur hari ini. Kami siap Tuhan kuatkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Walaupun cuaca mungkin hari ini mendung ya, tetapi hati kita tidak mendung. Amin. Hati kita ada. Puji Tuhan Bapak Ibu kekasih, mari kita langsung aja. Kita buka di dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan bersama pada saat pagi hari ini. Mari kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Secara bergiliran saya akan bacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, selama engkau masih bisa berbicara, masih bisa buka firman, buka firman. Kalau tidak, dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita tidak setia,
Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Mintalah Roh Kudus pada saat ini menolong kita sekalian. Dan bila Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan melalui hamba-Nya pada saat ini. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana di sini Rasul Paulus sebagai bapak rohani daripada Timotius, ya, dia menyampaikan nasihat supaya tetap kuat di dalam segala hal, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan ini pun juga untuk kita hari ini Bapak Ibu kekasih. Kita diharapkan sebagai anak daripada kerajaan surga. Sebagai warga negara kerajaan surga, Tuhan mau hari ini kita tetap kuat. Ya. Apapun yang terjadi, kita bersyukur hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan kita pada saat ini boleh bernafas. Amin. Itu semua anugerah Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana di luar sana, kita untuk bernafas aja kita harus membeli dengan mahal. Tetapi hari ini Tuhan izinkan kita boleh bernafas. Jangan kita selalu minta mujizat terus di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan selalu memberikan mujizat setiap saat di dalam kehidupan kita. Di saat kita buka mata, Tuhan sudah memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ayo kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus, dia sebagai bapak rohani daripada Timotius, dia pun berharap. Ya, Rasul Paulus tidak menikah. Jadi dia nggak punya anak. Tetapi dia mempunyai anak rohani yaitu Timotius. Dia mengatakan apa di sini? Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus katakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Rasul Paulus di sini mengingatkan kepada Timotius untuk dia mengingat apa yang sudah diajarkan Paulus kepada Timotius di dalam menghadapi kesulitan. Rasul Paulus dia di sini di dalam ayat yang keberapa tadi dikatakan. Ayat 9 dikatakan karena pemberitaan Injil aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi lihat, firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Di saat firman Allah ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Oh, ada kuasa yang ajaib di situ Bapak Ibu kekasih. Kita melihat Bapak Ibu kekasih, loh, bagaimana kita menjadi kuat? Bagaimana caranya? Supaya kita tetap kuat, di dalam hidup kita harus ada kasih Kristus Bapak Ibu kekasih. Kalau kita menyatakan kita sebagai orang percaya, pasti di dalam hidupnya harus ada Yesus di dalam hatinya. Bukan akunya lagi, amin. Tapi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kekasih di pagi hari ini. Supaya kita kuat di dalam hidup kita harus ada kasih Kristus. Caranya bagaimana? Kalau tadi Rasul Paulus, dia sebagai bapak rohani. Ya, daripada Timotius, demikian juga gereja di tempat ini. Gereja di tempat ini suatu merindukan. Jemaat itu tetap mempertahankan hidupnya dengan iman kepada Yesus yang sudah didengar selama ini. Supaya apa? Jemaat ini tetap kuat di dalam keadaan apapun. Ya. Bapak Ibu kekasih, kita bersyukur. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Walaupun mungkin di sana sini mungkin kayak keadaannya itu enggak mungkin kita hidup. Kok kita mengalami kesulitan? Di luar sana lebih sulit daripada kita Bapak Ibu kekasih. Mungkin di tempat saya waktu saya dengan ibu-ibu di lingkungan ya. Dikatakan,
piye iki? Beras ki ora diliwet dhewe. Mengentek nggo layat. Itu satu keluhan Bapak Ibu. Jangankan punya uang. Gue tuku beras bisa makan hari ini aja bersyukur. Tuhan katakan apa? Cukuplah kesulitanmu di dalam sehari, cukuplah untuk sehari. Biar apa yang kita pikirkan hari ini, hari ini, biar besok Tuhan punya urusan. Amin. Yang penting firman Tuhan ada di dalam hati kita dan kita ada di dalam Dia. Pasti karena Tuhan katakan di dalam firman Tuhan jelas. Tinggallah di dalam aku. Sekarang tinggal kita Bapak Ibu. Di mana kita sekarang berada Bapak Ibu kita kasih. Apakah kita memang kita ada di dalam dunia secara jasmani. Tapi di mana keberadaan kita pada saat ini. Apakah kita sudah tinggal di dalam Yesus atau belum? Sudahkah Yesus itu yang ada memerintah di dalam hati kita atau belum? Di sini Paulus dengan tegas menekankan, mengingatkan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Kenapa? Rasul Paulus punya tujuan. Rasul Paulus sebagai bapak rohani, dia pun merindukan Timotius juga menjadi bapak rohani bagi orang lain. Jadi Tuhan itu mau Bapak Ibu kekasih, tidak hanya memberi saja kepada kita, tidak hanya mau menolong kita, tetapi kita juga harus memberi kepada orang lain. Kita harus mau menolong orang lain, itulah wujud kasih daripada Kristus. Amin. Bapak Ibu kasih, gimana toh Bu aku bisa menolong orang lain? Aku sendiri enggak punya Bapak Ibu kasih. Saya belajar di saat kesulitan ini Bapak Ibu kasih. Belajar apa? Berkat apa yang saya terima, saya bagikan juga kepada orang lain. Apa yang kita terima, kita bagikan juga dengan orang lain. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu kekasih. Saya mendapat berkat sedikit saya bagi dengan tetangga. Aku enggak memikirkan kesulitan besok. Apa yang terjadi? Tuhan terus mengalirkan berkat itu berlipat kali. Walaupun berkat itu mungkin enggak banyak. Ya mungkin kita bisa bagi supermi cuma 2. Telur mungkin cuma 2. Tapi Tuhan terus berikan terus kepada. Itulah Tuhan mau. Kasih bukan hanya kita ucapkan. Tapi Tuhan mau kasih dengan tindakan. Mungkin kita nggak bisa memberi sesuatu, mungkin dengan doa Bapak Ibu kekasih. Waktu kita juga kepada orang lain. Ya, kami selama hampir 1 minggu ya. Hampir 2 minggu Bapak Ibu kasih. Saya selalu ditelepon setiap pagi sore. Dia minta pelayanan doa, ayo Mbak tolong doakan saya. Orangnya jauh di Lampung sana. Keluarga besarnya semua Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka sedang isoman. Tapi Mbak ayo doakan aku. Dia teman waktu semea. Nah, Bapak Ibu kekasih. Itu pun satu pelayanan yang Tuhan berikan. Coba saya bersyukur jemaat gak pernah telepon. Berarti jemaat gak ada masalah. Amin. Tapi yang jauh-jauh mereka minta telepon. Yang Jakarta juga demikian. Saya punya anak-anak rohani banyak ya. Tetapi dia selalu kontak, aku tolong doakan. Tapi saya bersyukur setiap pagi berdoa untuk jemaat. Jemaat pun gak pernah ada yang telepon dengan saya. Berarti jemaat selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita juga harus mau berkorban. Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Dia mau mengorbankan nyawanya hanya untuk kita. Bukan hanya hartanya, tapi seluruh hidupnya untuk kita, supaya kita selamat. Mari Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Mari kita akan tunjukkan kasih daripada Kristus itu melalui hidup kita, supaya orang melihat, oh ada Yesus, biar orang itu melihat Yesus yang ada dalam hidup kita. Bukan melihat saya pribadi. Kita jangan hanya mau ingin dipuji manusia, tapi biarlah pujian itu hanya untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya terus memampukan kita untuk hidup bersaksi melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Di sini kita melihat
Setiap kehidupan orang percaya pasti ada karunia. Jadi sudah dikatakan ada kasih Kristus, yang kedua pasti ada karunia. Kalau ada karunia berarti ada keterlibatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih. Kalau kita sebagai orang percaya tapi enggak pernah melibatkan Roh Kudus, berarti hidup kita masih hidup daging. Karena apa? Di saat kita hidup di dalam kedagingan dan kita mengalami kesulitan, kita pasti akan jatuh. Tapi di saat kita benar-benar mencari Tuhan, sumber segala-galanya, kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kekasih, kita semua mari kita cari Bapak yang sesungguhnya. Bapak rohani yang sesungguhnya yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak dunia itu sementara. Tetapi Tuhan mau bapak-bapak yang ada di dunia ini harus mempengaruhi dunia. Amin. Terutama mempengaruhi terus keluarga dulu. Baru keluar. Ya, membawa anak istri ke jalan yang Tuhan kehendaki. Untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga seutuhnya Bapak Ibu juga seperti Rasul Paulus akan menjadi bapak-bapak rohani dimanapun mereka berada. Dan anak-anak rohani yang kita bimbing saat ini, Tuhan mau mereka juga berpengaruh dimanapun mereka berada. Pasti dunia ini akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya beberapa hari lalu, saya juga marah dengan anak saya. Dia bikin apa itu? Seperti bapaknya itu nyanyi gitu loh. Gak taunya keluarganya juga bilang, kamu ki piye to? Bapak mati kok. Kamu bikin gitu. Tapi saya bersyukur. Dia berarti kangen. Kita harus memiliki suatu kerinduan yang benar di hadapan Bapak. Kerinduan yang ingin selalu dekat dengan Bapak itu. Karena saya merasakan mungkin anak saya itu kangen sekali. Ingin dekat dengan bapaknya. Nah kita sebagai orang percaya. Kita sebagai anak-anak Allah. Ayo Bapak Ibu. Hidup kita lekat kepada Bapak. Jangan mau kita dipisahkan oleh apapun. Jangan sampai persoalan yang kita hadapi ini lebih besar daripada Bapa. Bapa kita di sorga. Bapa yang sungguh luar biasa. Dia dikatakan dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita enggak setia pun dalam ayat 13. Dia tetap setia. Mari Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Jadi di sini ayat yang kedua. Untuk jadi anak rohani yang kuat. Dengan tujuan supaya kita juga menjadi, nantinya kita juga menjadi bapak rohani yang kuat bagi orang lain. Maksudnya di sini, supaya kita mempengaruhi dimanapun kita berada. Jangan sampai kita dipengaruhi, tapi kita harus menjadi pengaruh orang lain. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Di dalam ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bapak Ibu kekasih ikut menderita. Seorang prajurit tidak mungkin dia akan memikirkan dirinya di saat perang. Dia pasti akan memikirkan komitmen yang sudah diambil. Kalau dia sudah berjanji di saat dia diterima menjadi seorang prajurit, dia berjanji, aku akan berbakti kepada negara. Apapun terjadi, walaupun keadaan mungkin di keluarganya mungkin sampai orang tuanya meninggal pun mereka nggak akan datang, nggak akan pulang. Tapi dia tetap pada komitmennya bahwa akan melakukan tugasku sebagai abdi negara. Bapak Ibu kekasih, ini pun yang harus kita jadikan di dalam kehidupan kita. Ayo kita menjadi seorang prajurit yang siap berperang. Prajurit yang mau berdisiplin. Prajurit yang taat kepada komandannya, yang ingin menyenangkan komandannya. Bapak Ibu kekasih, sudahkah hari-hari ini kita menyenangkan komandan kita? Ataukah kita masih menyenangkan kita? Siapa komandan kita? Siapa? Tuhan Yesus. Maka ada pujian, menyenangkanmu, senangkanmu. Benarkah kita sudah menyenangkan Tuhan pada saat ini? Di saat-saat kita mengalami kesulitan. Sudahkah kita juga memperhatikan orang lain di saat kita mengalami kekurangan? Kekurangan mereka tidak butuh mungkin uang. Mereka mungkin tidak butuh, tapi butuh mungkin perhatian.
mungkin ada yang ada dalam diri kita. Kita patut memberikan kepada mereka. Karena apa? Di dalam seorang prajurit, seperti prajurit, mereka harus bersedia menghadapi kesulitan. Seorang prajurit harus bersedia menderita, serta mau berperang. Apakah kita saat ini masih duduk manis di rumah? Gak apa-apa, karena dengan PPKM kita harus banyak membatasi keluar kegiatan. Mungkin kita berperang, kita mungkin dengan doa. Ya, karena saya sendiri juga selama ini nggak berkunjung, nggih. Terutama juga Pak Sakimen, mohon maaf kami belum berkunjung, Bu. Ya, karena kita tetap taat kepada peraturan pemerintah, nggih. Jadi kita batasi untuk kami keluar. Tetapi kami di gereja tetap selalu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Demikianlah seorang prajurit, hidupnya itu untuk menyenangkan komandannya. Kita memang punya hak, Bapak Ibu, sebagai warga kerajaan surga di sini. Jangan sampai kita salah ya, seperti di dalam Lukas 8. Lukas 8 ada seorang pemuda yang kaya raya. Tuhan, aku sudah melakukan semuanya kok Tuhan. Sampai memberikan kepada fakir miskin dan sebagainya. Aku enggak pernah membunuh Tuhan, aku enggak pernah bohong, aku tidak pernah berzina dan sebagainya. Lukas 8 nanti bisa dibaca Bapak Ibu di rumah ya. Bukan 8, Lukas 18. Lukas 18. Di situ Bapak Ibu bisa baca. Seorang pemuda. Akhirnya dia sedih di saat Tuhan Yesus berkata, ada satu hal yang harus kamu lakukan anak muda. Apa itu Tuhan? Jualah semua hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Apa yang terjadi kepada orang muda? Dia sedih Bapak Ibu. Karena apa? Hartanya sangat banyak. Apakah kita saat itu sekarang ini masih seperti itu? Di saat Tuhan mau supaya kita mau juga mengorbankan itu juga untuk orang lain. Apakah kita masih kekeh? Kita sebagai anak Tuhan jangan begini, tapi kita banyak memberi. Tuhan sedang memberikan nyawanya untuk kita supaya kita selamat. Ini contoh yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu kekasih. Jangan sampai kita hanya mempertahankan harta. Mungkin untuk apa? Tuhan nanti belakangan. Mungkin saat ini kita membanggakan kepintaran kita. Mungkin saat ini membanggakan jabatan kita. Tidak bisa menolong kita. Amin. Di saat Tuhan mau ambil, ya ambil. Tuhan enggak pikir. Hartamu banyak, enggak. Kapanpun kita sebagai orang, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan surga harus siap kapanpun kalau Tuhan ambil. Jangan sampai kita mempertahankan diri. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Di sini pertama tadi kita harus kuat, harus ada kasih Kristus. Yang kedua, harus ada kasih. Harus ada karunia, berarti ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan di sini Bapak Ibu ada 3 hal yang akan kita pelajari. 1, kita harus menjadi seperti olahragawan. Kita harus seperti atlet Bapak Ibu kekasih untuk bisa melakukan semuanya itu. Paulus di sini menggambarkan bahwa prinsip seorang atlet, kalau dia enggak konsentrasi, dia akan gagal. Bayangkan saja seorang atlet. Ya, sudah banyak firman Tuhan yang disampaikan. Di mana di saat dia akan berjuang untuk bisa menang, dia harus apa? 1, dia harus banyak latihan. Dia harus fokus. Dan dia harus taat kepada peraturan. Itu pasti dia akan menerima mahkota. Tapi di saat ada satu hal yang dia tidak akan lakukan, dia akan enggak dapat mahkota. Mungkin seorang petinju, ya, dia harus jaga tubuhnya. Mungkin makannya harus diatur. Mungkin dia harus olahraga yang terus tepat pada waktunya. Ada disiplin diri. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan di sini. Ada penguasaan diri yang harus dia lakukan sebagai seorang atlet. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita tidak ada penyangkalan diri dalam hidup kita, kita bisa-bisa kita ditolak oleh Tuhan. Dan yang kedua, tadi ada atlet, sebagai atlet kita, sebagai prajurit. Yang kedua sebagai atlet. Yang ketiga kita sebagai apa tadi? Gak bisa dibaca? Petani. Seorang petani
petani ini menentukan hasilnya. Iya apa enggak? Iya enggak? Seorang petani akan menentukan apa yang ingin dia tuai. Misalnya kalau ingin panen jagung yang ditanam apa? Jagung. Kalau ingin yang ditanam menghasilkan beras yang ditanam pasti padi. Demikian juga. Tetapi yang memberikan penghidupan siapa? Siapa? Tuhan. Bapak Ibu kekasih, supaya kita tetap kuat. Kita harus ingat bagaimana seorang atlet. Bagaimana seorang prajurit, bagaimana seorang petani itu. Itu gambaran kita pada saat ini Bapak Ibu kekasih. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih, kita harus mau pikul salib. Kita harus mau konsentrasi. Kita harus mau taat. Dan kita harus mau setia apapun keadaannya pada saat ini. Mari Bapak Ibu kekasih. Kita sebagai anak-anaknya, sebagai ahli warisnya. Kita ikutin jejak daripada Yesus. Dia begitu setia kepada Bapaknya. Sampai akhir hidupnya. Mari. Rasul Paulus juga demikian. Dia karena memberitakan Injil, dia sampai dihina, dia sampai dimasukin dalam penjara. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Karena kita tahu. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang atlet di sini? Sebagai seorang prajurit, kita harus bersedia menghadapi kesulitan. Kita harus apa? Kita harus bersedia mengalami penderitaan. Kita harus sedia berperang. Dan kita juga harus mau memberikan pengabdian kita penuh kepada komandan kita. Sebagai seorang atlet, kita harus bersedia berkorban dan hidup disiplin. Sebagai seorang petani, kita harus siap untuk bekerja keras dan untuk bekerja lama. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih, pagi ini aku gak akan panjang-panjang firman Tuhan. Karena kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada Bapak Ibu kekasih. Sudahkah kita memenuhi panggilan kita dengan penderitaan? Dan sudahkah kita menyatakan kasih itu dengan tindakan di dalam kehidupan kita? Sehingga kita bisa dibaca oleh semua orang. Ya. Sekarang kita menginjil nggak bisa bawa Alkitab, tapi melalui hidup kita orang akan membaca, akan melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita. Amin, amin. Mari Bapak Ibu kekasih kita siapkan hati kita. Kita koreksi hidup kita masing-masing. Rasul Paulus nasihatnya untuk kita hari ini juga, bukan hanya untuk Timotius, tapi untuk kita. Kita harus tetap kuat apapun yang terjadi. Kita harus mau berdisiplin. Dan kita mau setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sejenak. Mari tenangkan hati kita. Siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan pribadi masing-masing berdoa, kiranya Tuhan ampuni kalau dalam hidup kita hari ini sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembahmu. Tinggikan
seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada yang lain, tiada yang lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita telah membawa korban syukur kita, pujian, penyembahan dan pengagungan kita kepada Tuhan. Bahkan kita telah bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ini saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Di hadapan kita saat ini ada roti dan anggur, di mana roti ini esensinya adalah lambang daripada tubuh Yesus dan anggur ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, mari saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya mau bertanya Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu percaya dan menerima roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus? Oke, baik, mari saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita mengucapkan ikrar pengakuan iman kita berkaitan dengan roti yang ada di tangan kanan kita ini. Dengan segenap hatiku, dengan imanku, aku menerima roti yang ada di tangan kananku. Ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah bagiku, bagi persekutuanku. Aku menerima dan akan memakannya sebagai tanda bahwa aku menerima persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami semua adalah satu, yaitu anggota tubuh Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kepala kami yang harus aku menerima roti ini dan akan memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita pindahkan anggur di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saya mau bertanya sekali lagi kepada Bapak Ibu dan Saudara.
apakah Bapak Ibu percaya dan menerima anggur ini yang ada di tangan kanan kita masing-masing sebagai lambang daripada darah Tuhan Yesus? Amin. Mari bersama dengan saya kita akan ikrarkan pengakuan iman kita berkaitan dengan anggur yang di tangan kanan kita ini. Dengan segenap hatiku, dengan imanku, aku percaya dan menerima anggur yang ada di tangan kananku ini. Ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang sudah tercurah di Golgota bagi pengampunan dosaku. Darah yang sudah menyucikan, mentahirkan aku dari segala noda, dosa, kecemaran, dan kenajisanku. Darah yang sudah membebaskan aku dari segala kutuk dan kuk yang mengikat aku. Darah yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakitku. Darah yang memberikan kepadaku pengharapan akan keselamatan dan kemuliaan Allah. Saya menerimanya dan akan meminumnya sebagai tanda bahwa saya menerima persekutuan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Aku percaya tatkala aku meminumnya, semangatku dipulihkan, gairahku dibangkitkan, komitmenku diperbaharui. Segala beban, persoalan, sakit penyakit, tekanan hidup, aku percaya ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Saya menerimanya dan akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah dengan menyatunya tubuh dan darah Tuhan, semangat kami diperbarui. Terima kasih Bapa, dan kami akan mengucap syukur bila apa yang akan kami tabur hari ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati tangan-tangan yang akan menabur, diberkati semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menabur yang bagi menabur. Kiranya Tuhan memberkati. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan
Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Karena Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini dalam seluruh kehidupan mereka, pergumulan mereka. Oh, apapun yang mereka hadapi pada saat ini, kami percaya. Karena tubuh darah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat terjadi dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Bagi yang sakit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak berpengharapan memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tolong bangsa dan negara kami pada saat ini. Kami membawa pemerintahan kami. Kami membawa presiden pimpinan negeri kami tercinta. Tuhan terus lawat dan jamah. Berikan hikmat-Mu. Biarlah Bapa, apapun yang diambil keputusannya benar-benar itu dari Tuhan. Dan berkati para pembantu-pembantunya sampai kepada RT dan RW. Terima kasih Tuhan Yesus. Dipulihkan ekonomi bangsa negeri kami. Dipulihkan Tuhan keadaan bangsa dan negeri kami. Terima kasih hari ini Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Katakan hari ini, aku sehat. Aku kuat. Aku diberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa, kami akan berdoa seperti doa yang Bapa sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, sebelum kami menerima berkat, kami akan berdoa untuk gereja Kristen Alkitab Indonesia, di mana kami akan mengadakan persidangan daerah pada tanggal 10 Agustus ini Tuhan. Bila kehendak dan rencana-Mu yang terjadi, kami percaya Engkau telah mencukupkan kami, baik untuk mereka yang akan kami utus. Tuhan, Engkau mencukupkan semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan pulang, kita akan kembali. Biarlah kami akan terus menikmati hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya berkat, rahmat, dan kemurahan di dalam nama Bapa, kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga penyertaan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Dari saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha, Tuhan memberkati engkau. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu kekasih. Untuk minggu depan Bapak Heri siap?